Malam Bang Deran. Malam. Bang, ini ada apa terkait viral di media juga, baik media sosial. Beda hukumannya antara pria di Gunung Kidul dengan Harvey Muiz. Melihat kasus ini seperti apa Bang? Sebagai praktisi hukum. Sebagai praktisi hukum, pasalnya apa sih? Perusakan dan merugikan negara. Hutan. Kerusakan dan perlindungan hutan ya? Iya. Pasal 82 ya? Jadi kenapa harus dibandingkan dengan Harvey Muiz. kasusnya si H? Kan gitu. Apa yang terjadi dengan H belum inkrah karena jaksa masih banding. Apa yang terjadi dengan seseorang yang di Gunung Kidul ini yang perlu dibahas. Oke, benar dia melakukan sesuatu yang dilanggar oleh hukum, tapi perlu digarisbawahi, yang membawa dampak kerugian kepada negara hanya sebesar 2 juta rupiah. Jadi beda orang mencuri untuk masa depan, beda orang mencuri untuk memperkaya diri, sama beda orang mencuri untuk sejengkal mengisi lambung. Bukan berarti kita membenarkan pencurian, karena banyak pencuri-pencuri yang menggunakan kekerasan sampai menjatuhkan korban jiwa dengan tindak tanduk mereka. Sekarang pertanyaannya, kita kembali kepada orang yang mencuri beberapa batang pohon dari hutan negara. Tidak ada korban jiwa dan kerugian hanya 2 juta rupiah. Apakah perlu orang ini dihukum dan mereka menganggap ini sebagai prestasi mereka dengan menangkap seseorang dengan 5 potong kayu yang berharga 2 juta rupiah? Sementara di sisi kiri dan sisi kanan, ya mungkin jutaan potong, miliaran potong sedang berpergian entah kemana-mana dengan nominal entah berapa besar dalam rupiah ataupun dolar, entah mata uang mana. Saya rasa bukan inilah yang dibilang peradilan, dan bukan dialah yang seharusnya diadili. Kalau memang mau bersih, ya kita bersih satu kali. Kalau memang mau dibiarin, ya itu kembali lagi. Tapi jangan suci dalam debu seperti ini. 5 potong kayu, 2 juta rupiah kerugian negara, seseorang harus mendapatkan ancaman hukuman sampai 5 tahun. Saya rasa ya ini melanggar kemanusiaan. Kecuali kita law and order country ya. Kita kan bukan law and order country. Hukum kan belum berjalan seperti sebagaimana mestinya di negara kita. Dan belum 100% transparan juga. Ya kalau saya bilang ya udahlah, lepaskan aja dia. Cari yang lebih besar lah. Masih banyak yang merugikan negara, yang merusak hutan tuh masih banyak yang lebih eksis untuk diekspos. Kalau kalian untuk mendapatkan jabatan, kecuali mereka takut ya. Dengan menangkap orang itu mungkin mereka bisa dipindahkan. Dengan menangkap orang itu mungkin seragam mereka nggak ada lagi di tubuh mereka. Jadi mereka tidak menangkap, dan mereka menangkap orang-orang yang seperti ini, yang hanya kapasitasnya 2 juta rupiah dan tidak punya kenalan siapa-siapa dan bukan apa-apa, sehingga tidak ada efek samping gitu. Tapi secara tidak langsung mereka menjadi ya satu apa ya dibilangnya, seperti achievement, pencapaian. Jadi mereka, oh ada hasil tangkapan kita yang sudah kita serahkan. Itu di blow secara masif. Udah deh, prihatin kita sama rakyat-rakyat kecil. Dia hanya mengambil untuk kepentingan dia. Ya udahlah, 2 juta rupiah mau kemana sih negara gitu. Ratusan triliun, ribuan triliun negara sedang dirugikan di sisi yang kiri. Kok seseorang datang seperti Satria mau menangkap kerugian negara hanya sebesar 2 juta rupiah? Nggak usah lah, udah. Intinya jangan suci dalam debu. Intinya itu aja. Mau bersih, bersih satu kali. Jika ada nyali, jika tidak ya udah cukup tahu diri.
Udah, ibadah tidak membuat Anda suci. Perilaku Anda terhadap sesamalah yang membuat Anda suci. Ya, itu aja pesan dari saya. Bang, kalau berbicara Memang bersalah. Kita tidak memutihkan dia punya kesalahan ya gitu. Dia memang bersalah. Tapi kan apa hanya karena merugikan negara 2 juta, dia harus mendapatkan tuntutan yang maksimal minimal 1 tahun. Hukuman itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun gitu, untuk pasal yang disangkakan kepada dia. Apa untuk merugikan negara sebesar 2 juta rupiah, dia harus mendapatkan maksimal hukuman itu? Sementara kiri dan kanan orang entah apa-apa yang mereka buat, hukumannya gimana-gimana, dan belum tentu juga mereka-mereka yang dihukum itu masih di dalam kan gitu. Nanti kalau gue ngomong panjang lebar, nanti katanya gue ya gimana lah kan gitu. Ya udahlah intinya gitu. Kalau mau bersih, jadi gini, ibarat gini. Saya kembalikan ada peribahasa Jawa kuno, ada peribahasa Jawa tua, maksudnya yang menyatakan kalau mau berani, jangan takut-takut, katanya. Kalau takut, jangan coba-coba berani. Nah udah ini aja, kita kembalikan lagi. Kalian kalau mau bersih, ya bersihlah satu kali. Kalau kalian mau main-main, jangan korbankan masyarakat kecil. Udah, mereka cukup capek dengan perjuangan hidup mereka. Jangan kalian lagi tambah rasa sakit mereka, ya. Bang, update terbaru, pihak kepolisian akan menangguhkan penahanannya dan akan dilakukan restoratif. Penangguhan penahanan kan tidak menghentikan proses. Kecuali kalau kasusnya dihentikan, nah itu beda. Nah sekarang kalau bilang pelapor siapa? Kan pasti kan negara. Yang mengatasnamakan negara kan pasti kan perorangan. Ya sekarang apabila orang itu orang yang bijak, sentuh aja nurani dia. Layak nggak untuk 2 juta kerugian negara satu orang? Ini tuntutan ya. Minimal hukuman itu 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kita bicara minimal aja. Untuk mencuri dan merugikan negara dengan 2 juta rupiah, apabila dia dihukum 1 tahun, harus mendekap di dalam penjara, anak dan istrinya gimana nanti? Cocok nggak? Gitu. Sementara di sisi lain, orang-orang hantam besar-besaran, ratusan miliar, ratusan triliun, hukumannya juga nggak jauh beda dengan apa dia gitu. Ini akan membuat satu ketimbangan yang tidak stabil loh di dalam pandangan masyarakat terhadap penerapan hukum di negara ini. Bukan hanya di kancah nasional, tapi di kancah internasional. Ini perlu dibahas, ini perlu dipertimbangkan. Dia masyarakat kecil loh. Gitu. Jadi bagi saya ini bukan temuan kalian, dan kalian juga jangan bangga menemukan satu kasus seperti ini, dan kalian memproses kasus seperti ini. Kalian jangan tepuk dada deh, gue bilang. Hina kalian kalau bangga memproses kasus ini. Cari solusi, bebaskan dia. Udah. Kalau bayar kerugian negara itu kasih loh. Kalau dia nggak ada duit, hanya 2 juta kan, saya bayar untuk orang yang di Gunung Kidul itu. 2 juta rupiah kan, saya bayar kerugian negara itu. Apa masalah? Udah selesai. Artinya yang melaporkan harus mencabut. Cabut lah, nggak usah merasa satria lah loh. Anda jangan merasa satria atau Anda merasa hebat dengan menemukan kesalahan itu. Kalau lu mau datang ke saya, gua kasih banyak itu, banyak jutaan kubik itu lagi hilang di sisi sebelah kiri. Mari sini. Nggak usah ini begini-begini kok. Aduh, di mana sih peri kemanusiaan kamu kan tuh? Kayak nggak dilahirkan oleh manusia kamu gitu. Hah? Kok pasal kasus begini yang kalian heboh-hebohkan di TV, sementara yang lain-lain kalian senyapkan, kalian sunyikan gitu. Udah deh. Hargailah manusia. Bukan karena uangnya, bukan karena level strata dia di masyarakat, tapi karena memang dia lahir untuk dihargai. Bang, kalau berbicara hukum, Oke Bang, apabila pihak kepolisian artinya tidak menghentikan kasus ini kan artinya masuk ke persidangan seperti apa mungkin Abang melihatnya dari sisi hukum Bang? Ya, jadi kita ada satu contoh kasus ya. Pada saat pemerintahan Pak SBY, saya kurang ingat persis tahunnya, ada seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usianya itu pernah ketangkap mengambil semangka. Saya nggak mau bilang mencuri ya, mengambil semangka seorang nenek-nenek karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa lapar dia ya. Dia diproses. Pada saat di pengadilan,
hakim yang memproses, yang memvonis dia mengganti kerugian itu, memvonis dia bersalah, kerugian itu diganti oleh hakim itu, dan dia membebaskan nenek itu dari persidangan tanpa harus menghukumnya. Ya, jadi ini salah satu contoh. Banyak perkara yang tidak perlu untuk diperpanjang seperti ini, tapi akan diperpanjang karena mereka bukan siapa-siapa dan mereka bukan apa-apa dan mereka tidak kenal siapa-siapa. Itu contohnya dalam peradilan hukum praktek. Kita tidak menyalahkan karena kita berada di dalam negara yang belum menganut konteks law and order country. Hukum di negara kita itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Harus ada para praktisi-praktisi yang mendobrak hukum itu baru bisa bergerak ke dalam ranah dan koridor dia bergerak sebagaimana mestinya. Jadi bagi saya, apabila orang yang di Gunung Kidul ini masih berlanjut prosesnya, saya siap menjadi pengacara dia, saya siap menjadi kuasa hukum dia. Saya nggak mau bilang pro dia, tapi saya akan bela dia tanpa pungutan biaya apapun secara gratis. Ya, tidak. Ini ya jangan buang waktu deh untuk perkara-perkara seperti ini.